kita tidak bisa lari dari kelemahan kita, tapi kita bisa mengenali dan mengatasinya. Kenalilah dan atasilah kelemahanmu dalam kuasa firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Selasa 27 Juni 2023, tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, kabidiro ibana tuau, tuk maasini rohaku diho, adi hagaliodo sun timbul hagogoon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagalioku, asa songgok tuau hagogoon ni Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang populer di tahun 1993 yang berjudul Cuman Kayalan. Referen lagu ini mengatakan seperti ini. Andai ku jadi orang kaya. Andai nggak usah pakai kerja. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Andai ku jadi orang kaya. Andai nggak usah pakai kerja. Walaupun lagu ini merupakan pengandaian atau khayalan, lagu ini sebenarnya menggambarkan keinginan kita untuk mendapatkan kekayaan. Uang dapat membuat kita mendapatkan dan melakukan apa yang kita inginkan. Masyarakat kita memang mengagungkan orang yang kuat, orang yang selalu menang dan tidak pernah kalah, seorang yang tampil dengan sempurna tanpa kelemahan. Kebanyakan orang tak ingin kelemahannya diketahui, apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan atau reputasi yang bagus. Biasanya semakin terkenal akan semakin keras usaha seseorang dalam menutupi kekurangan dan kelemahannya. Jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Mungkinkah kita menjadi seseorang yang tanpa kelemahan? Apakah ini merupakan gambaran yang nyata di dalam kehidupan kita ini? Jawabannya tentu tidak. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dengan kesadaran akan kelemahan manusia inilah yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan kita bukanlah karena kita sendiri, tetapi karena ada Tuhan. Kekuatan yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Dia mengutip apa yang Tuhan katakan kepadanya, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang merupakan renungan kita hari ini. Lalu mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita kuat? Yang pertama, agar kita tetap rendah hati dan meyakini apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Keunggulan kita bisa membawa kita kepada kesombongan, sehingga kita lupa bahwa kita kuat bukan karena kita, tetapi melainkan karena kuasa Tuhan. Yang kedua, aku kuat ketika aku lemah, itu berarti adalah kita belajar untuk datang kepadanya dan bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, aku kuat ketika aku lemah, itu berarti kita belajar untuk menikmati anugerahnya dan dimampukan melewati semua kelemahan dan kekurangan kita dengan menikmati kekuatan yang merupakan anugerah Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya berjuang sendiri. Dan yang keempat, aku kuat ketika aku lemah, itu berarti kita belajar untuk mengalami kuasanya dalam kelemahan kita. Semakin kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itulah kita mengalami kekuatan dari Tuhan.
Joni Eareckson Tada yang adalah seorang penulis Kristen Injil, penyiar radio, dan pendiri Joni and Friends, sebuah organisasi yang menunjang pelayanan kekristenan dalam komunitas disabilitas. Dia mengalami kelumpuhan, tetapi terus berjuang dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mengatakan, sangkalilah kelemahanmu dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam kamu. Yang artinya ketika kita menyangkal kelemahan kita, ternyata akan semakin menjauhkan kita dari kuasa Tuhan. Namun sebaliknya, pada waktu kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan menyadari bagaimana Allah memberi kekuatan kepada kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri atau dengan kekuatan Tuhan? Pertanyaan ini berlaku dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, bahkan di kehidupan gereja kita. Semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan kuasa Tuhan, karena kita kuat ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Kiranya Tuhan membentuk kita melalui pengalaman hidup kita untuk menjadi mutiara yang indah, yang berkilau bagaikan kemuliaannya meskipun kita memiliki kelemahan. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami percaya ketika kami hidup dengan mengandalkan Engkau dan terus berserah dalam naungan kasih-Mu, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah firman-Mu senantiasa menyinari hati kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga, kehidupan kami, agar kami pun tetap setia menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jauhkanlah kekhawatiran dan keraguan dari diri kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menaungi dan menguasai hidup kami, agar setiap langkah kami berkenan dan bersesuaian dengan kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dengan terus bergantung kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.